Perkenalkan, saya Salva Kairunisa. Saya Rana Mulyani. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi peluang suatu dan dua kejadian. Sebelumnya, teori peluang atau dikenal juga sebagai probabilitas merupakan suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan ataupun kepercayaan jika sebuah kejadian akan berlaku atau sudah terjadi. Jadi peluang ini merupakan nilai antara 0 hingga 1 yang menggambarkan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama, peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, nilainya antara 0 dan 1. Suatu kejadian yang bernilai 0 itu berarti kejadian mustahil atau tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau misalnya nilai peluangnya itu 1, berarti kejadian itu pasti atau kejadian yang mungkin terjadi atau sudah terjadi. Rumus peluang suatu kejadian adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Selanjutnya kita ke soalnya. Soalnya adalah 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Nah, sekarang A-nya itu kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Berarti jawabannya kejadian A sama dengan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Berarti A sama dengan dalam kurung itu 2 dan 6, 3 dan 5, 4 dan 4, 5 dan 3, 6 dan 2. Anggota ini itu kemungkinan munculnya dari 2 mata dadu. Gitu loh. Jadi 2 dadu dilempar bersama-sama, muncul mata dadu berjumlah 8 tuh kemungkinannya cuma ini doang. Terus yang N anggota A berarti itu ada 5. Karena ini ada 5. N anggota ruang sampel itu ada 36. Karena kan mata dadu itu kan ada 1 sampai 6 ya. Berarti kalau ada 2 berarti 6 kali 6 36 gitu. Rumusnya peluang kejadian A sama dengan N banyaknya anggota kejadian A dibagi N banyaknya anggota ruang sampel. Berarti N-nya masukin 5, N anggota ruang sampelnya itu 36. Berarti peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah 5/36. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang peluang dua kejadian. Peluang dua kejadian ini sering disebut juga dengan peluang kejadian majhul. Nah, peluang kejadian majhul ini adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menimbulkan suatu kejadian yang baru. Nah, di peluang dua kejadian ini ada beberapa kejadian yang termasuk ke dalam peluang dua kejadian. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada kejadian saling lepas, kemudian ada kejadian tidak saling lepas, yang ketiga ada kejadian saling bebas, kemudian ada lagi kejadian bersyarat, dan yang terakhir itu ada kejadian komplement. Nah, Yang pertama ada peluang kejadian saling lepas. 2 kejadian dikatakan saling lepas itu apabila 2 kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersama-sama atau tidak mungkin 2 kejadian itu dipertemukan. Kita langsung aja ke masalahnya. Pada pelembaran sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang untuk memperoleh mata dadu 1 atau 3? Dikatakan peluang kejadian saling lepas karena kan 1 buah dadu.
dapat terjadi secara bersamaan. Dua buah kejadian dikatakan tak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Contohnya, seseorang diterima di perguruan tinggi negeri dan diterima juga di perguruan tinggi swasta. Itu bisa jadi termasuk peluang kejadian tidak saling lepas karena ada satu yang sama, yaitu orang itu gitu. Jadi ada elemen yang sama. Langsung aja kita ke contohnya. Sebuah dadu dilempar satu kali, hitunglah peluang muncul mata dadu ganjil atau prima. Ini dikatakan tidak saling lepas karena anggota A dan anggota B itu memiliki anggota yang sama. Contohnya ya. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Anggotanya itu 1, 3, dan 5. B adalah kejadian muncul mata dadu prima. Anggotanya 2, 3, dan 5. Karena A dan B memiliki anggota yang sama, yakni 3 dan 5, maka kejadian A dan B merupakan kejadian tidak saling lepas. Rumusnya, peluang kejadian A gabungan kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan kejadian B. Berarti peluang kejadian A itu 3/6 karena anggota A itu ada 3, sedangkan ruang sampel kejadian A itu ada 6. Peluang kejadian B juga ada 3/6 karena anggota kejadian B itu ada 3/6, ruang sampelnya itu 6 dikurangi peluang anggota kejadian A irisan kejadian B yaitu 2/6. Berarti 3 ditambah 3 dikurangi 2 itu 4/6. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima itu 4/6 dengan kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Nah, ini kita masuk ke pembahasan tentang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini terjadi apabila kejadian A itu tidak mempengaruhi kejadian B ataupun sebaliknya. Dan peluang kejadian saling bebas ini mempunyai rumus umum. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Ini adalah rumus umumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal tentang peluang kejadian saling bebas. Di sini kita udah punya contoh soalnya, yaitu sebuah mata uang dan sebuah dadu dilempar secara bersama-sama. Peluang munculnya gambar pada mata uang dan mata dadu 5 pada dadu adalah berapa? Nah, kita langsung jawab. Kita misalkan dulu, misalkan A itu adalah kejadian munculnya gambar pada mata uang. Maka anggota A itu ada gambar ya, berarti ada gambar sama mata dadu 1, G dan 1, gambar dan mata dadu 2, gambar dan mata dadu 3, gambar dan mata dadu 4, dan sampai 6. Dia mempunyai 6 anggota. Kemudian kita misalkan lagi B adalah kejadian munculnya dadu 5 pada dadu. Nah, B ini anggotanya ada A5 dan B5. A di sini maksudnya angka ya, angka pada mata uang gitu. Dan B ini gambar. Jadi B ini mempunyai 2 anggota. Karena dia jelas sudah masuk kejadian saling bebas, langsung aja kita tulis rumusnya. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Peluang A sama dengan 6/12. Nah, ini 6 dari mana sih? 6 ini adalah ini anggota dari kejadian A. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang peluang suatu kejadian, peluang itu rumusnya anggota banyaknya anggota dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi 6 ini
6 dan 12 ini adalah banyaknya peluang sampel. Peluang sampelnya dapat dari mana? Karena dapat dari mata uang. Mata uang itu sampelnya ada 2 ya, angka dan gambar. Kemudian DAG itu punya sampelnya 6. Nah, mereka dikalikan, hasilnya 12. Jadi T. Kemudian dikalikan dengan peluang kejadian B, 2/12. Tinggal dikalikan sama dengan 12/144, diperkecil jadi 1/12. Sekian tentang peluang kejadian bersyarat. Jadi teman-teman, peluang kejadian bersyarat ini terjadi apabila kejadian A dan kejadian B itu saling mempengaruhi. Rumus umumnya itu peluang kejadian bersyarat sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi peluang kejadian A. Supaya lebih mengerti, kita udah nyiapin satu contoh soal ya. Kejadiannya seperti ini. Peluang munculnya bilangan ganjil pada suatu kali pelemparan batu dengan transisi jika diketahui telah muncul bilangan prima adalah. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa dia masuk ke peluang kejadian bersyarat. Coba apa? Jadi kenapa masuk ke peluang kejadian bersyarat itu ada kata-kata nih, peluang munculnya bilangan ganjil jika diketahui telah muncul bilangan prima. Jadi mereka saling mempengaruhi kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, sekarang langsung aja kita penyelesaiannya ya. Kita mau misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan kejadian munculnya bilangan ganjil itu adalah A. Sekarang kita tentuin anggota A-nya. Dari 6 angka dadu yang masuk ke bilangan ganjil itu ada 3 ya. 1, 3, dan 5. Terus kita cari peluang A-nya adalah banyaknya anggota A, yaitu 3 dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya itu dari dadunya yang kita pakai itu kan dari cuma 1 dadu. Jadi ruang sampelnya itu 6 sama dengan kita kecil jadi 1/2. Kemudian kita bisa lihat lagi kejadian munculnya bilangan prima. Kejadian munculnya bilangan prima itu kita misalkan B. Terus kita cari anggota B-nya. Dari 6 angka dadu yang masuk ke bilangan prima itu adalah 2, 3, dan 5. Ada 3 lagi. Kita cari peluang kejadian B itu sama dengan 3/6 dengan 1. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari kejadian munculnya bilangan prima dan ganjil. Nah, gimana sih caranya? Jadi di antara 6 angka dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita cari bilangan yang termasuk bilangan prima dan ganjil itu ada berapa dan berapa bilangannya. Jadi teman-teman udah tahu ya pasti ada 2 yaitu 3 dan 5. Terus selanjutnya kita cari peluang kejadian munculnya bilangan prima dan ganjil itu berapa. Peluangnya adalah banyaknya anggota A dan B yaitu 2 dibagi peluang sampel yaitu 6 sama dengan 1. Nah, langsung deh terakhir. Peluang kejadian munculnya bilangan ganjil jika diketahui telah muncul bilangan prima adalah rumusnya P peluang A dan B dibagi peluang B yaitu sama dengan peluang A dan B-nya itu adalah 1/3 dibagi peluang B. Peluang B di pembahasan sebelumnya ya, masih ingat peluang B itu 1/2 sama dengan 2/3. Sekian. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang komplemen suatu kejadian. Nah, peluang komplemen suatu kejadian itu seperti ini kasusnya. Jadi ada suatu kejadian A. Nah, peluang komplemen suatu kejadiannya itu adalah semua kejadian yang bukan merupakan kejadian A. Jadi intinya adalah pengecualian ya. Supaya lebih paham, kita udah nyiapin contoh soal. Mari kita simak baik-baik. Nih, misalnya peluang Resa akan lulus ujian matematika adalah 0,89. Nah, berapa peluang Resa tidak lulus ujian matematika?
Tidak, ini pengecualiannya ya. Jadi dia termasuk ke peluang komplement suatu kejadian. Langsung kita jawab pemisalan dulu. A itu dimisalkan sebagai kejadian Resa lulus ujian matematika sebesar 0,89. A komplement adalah kejadian Resa tidak lulus ujian matematika. Langsung kita cari pakai rumus peluang komplement suatu kejadian. Peluang A komplement adalah 1 dikurangi peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A adalah 0,89. Maka peluangnya adalah 1 dikurangi 0,89 sama dengan 0,11. Dah, sekian.